Semua benda di alam semesta, kita, bumi, matahari, dan sebagainya adalah hal yang sangat berbeda dalam pemahaman kita. Namun, sebenarnya manusia dan matahari dulunya adalah satu. Ini semua dimulai ketika Albert Einstein mengemukakan teori relativitas yang menyatakan bahwa materi dan energi dapat mempengaruhi bentuk ruang waktu. Pada saat itu, hampir semua ilmuwan percaya bahwa alam semesta sendiri. Namun, seorang imam Katolik sekaligus fisikawan bernama Lemaitre menyadari bahwa solusi matematis untuk persamaan Einstein yang alami tanpa perlu perhitungan besar, yaitu bahwa alam semesta harus bergerak, entah itu menyusut, mengembang, atau apapun itu. Tak lama kemudian, ilmuwan lain bernama Edwin Hubble mencoba mengamati benda-benda yang jaraknya jauh. Dalam pengamatan ini, ia menemukan anomali yang seharusnya tidak ada. Spektrum cahaya dari objek yang diamati tersebut bergeser ke arah warna merah. Yang lebih aneh, semakin jauh jarak objek yang diamati, semakin besar pula anomali pergeseran spektrum warna ini. Karena ini berlaku pada hampir semua objek yang berjarak jauh, hampir tidak mungkin objek itu menjauh tanpa alasan. Argumen yang paling logis adalah bahwa bukan benda tersebut yang menjauh, melainkan ada pihak ketiga yang membuat objek tersebut terlihat menjauh. Pada saat ini, pihak ketiga yang paling dominan disebut energi gelap. Namun, energi ini tak membawa objek menjauh dari bumi, melainkan mengekspansi ruang ke segala arah, termasuk ke dalam dan keluar ruang itu sendiri. Seringkali ini diibaratkan seperti titik pada balon. Ketika kita membuat 5 titik di permukaan balon dengan 1 titik sebagai pusatnya, lalu meniup balon tersebut, sebenarnya permukaan balon itulah yang sedang meregang. Namun, dalam perspektif di tengah, semua titik terkesan menjauh darinya, dan semakin jauh jarak awal setiap titik, semakin cepat pula ia terlihat menjauh. Jika alam semesta mengembang, jika diputar balik alam semesta akan mengerut menjadi kecil dan pada awalnya hanya berupa satu titik kecil yang sangat padat. Mengapa sangat padat? Karena suatu materi tak dapat muncul dari ketiadaan. Dalam analogi balon, bayangkan kita membuat banyak sekali titik di permukaan balon, lalu mengeluarkan udara di dalamnya. Titik-titik yang awalnya berjauhan terpaksa menempati permukaan balon yang mengecil yang membuat jarak antar titik menjadi berdekatan. Singkatnya, alam semesta memiliki energi yang sama, namun volumenya yang berubah. Teori ini juga didukung oleh semut yang ada di TV. Berawal dari 1940-an, dua ilmuwan ini sedang memperkirakan dan mencari radiasi sisa-sisa Big Bang. Mereka berspekulasi jika keadaan yang sangat padat tersebut harusnya menciptakan radiasi kosmik yang masih tersisa. Mereka bahkan memperkirakan suhu sisa radiasi tersebut. Namun, akibat teknologi radio yang belum mumpuni pada saat itu, proyek ini hampir dilupakan. Sampai pada akhirnya, dua orang yang berbeda sedang mencoba untuk menggunakan penangkap sinyal raksasa mereka. Namun yang mereka temukan hanyalah semut. Mereka mengarahkan antena tersebut ke bagian langit lain dan lain. Namun yang mereka temukan hanyalah semut, semut, dan semut. Karena frustasi, mereka mencoba untuk menghubungi kawan mereka dari MIT. Mereka menanyakan ide tentang masalah tersebut. Kawan mereka yang baru membaca draft makalah dari sekelompok ilmuwan menyarankan mereka untuk menghubungi rekan Robert Dicke yang sedang mencari keberadaan radiasi sisa Big Bang. Dan kemudian mereka menyadari bahwa semut itu adalah radiasi sisa Big Bang. Radiasi inilah yang kemudian disebut sebagai CMB atau Cosmic Microwave Background. Singkatnya, ketika Big Bang terjadi, alam semesta hanyalah sebuah plasma yang sangat chaos. Atom hidrogen pertama yang tercipta mengalami tabrakan dengan foton yang memiliki energi sangat besar. Tabrakan ini membuat atom-atom mustahil tercipta, atau setidaknya bertahan lama, dan foton tak dapat bergerak bebas. 380.000 tahun kemudian, suhu alam semesta menurun ke 3000 Kelvin, yang memungkinkan atom-atom sederhana, terutama hidrogen dan helium terbentuk, sekaligus foton yang bergerak lebih leluasa. Foton yang sudah bebas ini kemudian terus bergerak di alam semesta. Namun, akibat ekspansi alam semesta, gelombang ini kemudian meregang yang membuatnya bergeser ke arah warna merah, alias mengalami redshift. Dan sampai saat ini,
Gelombang itu terus bergerak sekaligus dapat diamati oleh manusia. Inilah kenapa CMB menjadi salah satu bukti pendukung teori Big Bang. Itulah ia Big Bang, awal dari segalanya. Dan semua yang kita lihat adalah bekas dari kejadian masa lampau tersebut. Tapi kapan ini terjadi?